Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman wa fahman. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'a wa arinal batila batilan warzuqna ijtinaba walhamdulillahirabbil alamin. Amma ba'd. Bapak-bapak, Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, syukur alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita bisa melanjutkan serial kajian psikologi Islam. Di kesempatan kali ini kita akan membahas, judulnya adalah faktor penyebab kesalahan dalam berpikir. Kalau di bulan yang sebelumnya kita sudah membahas tentang keutamaan dari berpikir. Nah, sebelum kita nanti membahas tentang benar dalam berpikir, yang kita bahas dulu adalah salah dalam berpikir. Kalau orang itu berpikirnya salah, kira-kira keputusannya banyak salah enggak, Pak? Kalau orang itu berpikirnya salah, kira-kira nanti amalnya banyak salah apa betul? Banyak salah. Makanya materi mengetahui penyebab kesalahan berpikir ini sifatnya ya introspeksi pada kita masing-masing nanti. Apakah selama ini kita berpikirnya masih ada salah atau enggak? Atau kalau kita nanti melihat orang lain, kita nanti mengetahui, oh orang ini berpikir salah ini karena faktor ini, oh orang ini berpikir salah karena faktor ini, gitu. Karena di materi ini yang saya sebutkan nanti paling tidak nanti ada 5, okay? Paling tidak nanti ada 5. Nah, sebelum saya membahas materi kesalahan, faktor kesalahan dalam berpikir, ini saya refresh dulu materi 2 bulan yang lalu. 2 bulan yang lalu kita sudah bicara tentang level orang berpikir. Pertama, ada orang yang berpikir itu levelnya tafakkur atau yatafakkarun. Intinya ngerti, intinya paham. Intinya ngerti, intinya paham. Nah, biasanya dipakai untuk ayat-ayat yang bicara tentang tanda-tanda kekuasaan Allah. Ya, la'allahum yatafakkarun. Biasanya kalau guru-guru tanya sama muridnya, paham, ya itu sudah tafakkur. Ya, intinya berarti nggak ngelamun, nggak ngelindur, ya dia itu tafakkur. Nah, tahapan yang lebih tinggi nanti dalam Al-Quran istilahnya adalah ada tazakkur, dari kata dikrun. Jadi yang dipelajari, yang dikaji itu dieling-eling, lalu direnungkan, dihayati sampai mendapatkan pelajaran. Contoh, 10 kali dapat materi tentang sabar, sampai dapat kesimpulan sabar itu penting ya. Banyak orang nggak sukses itu gara-gara nggak sabar. Nah, itu namanya berarti dia sudah bisa mengambil inti pelajaran, bukan paham saja tapi dapat intinya. Nah, itu kalau ustadz akhirnya karena dapat banyak inti pelajaran, gawe bahan ceramah nih ustadz, nih profesor ya dadi buku, ya karena setelah dipelajari, dihayati, direnungkan, muncul pelajaran penting ini ditulis. Kalau Pak Nur ya jadi jurnal, lagi disertasi ya jadi jurnal itu. Karena pelajaran akhirnya ditulis. Nah, yang ketiga level lebih tinggi lagi namanya tadabbur. Yaitu tulisannya nggak pakai Z ya, keliru. Tadabbur dari kata dabaro, ya. Holistik mulai dari awal sampai akhir. Tadabbur, makanya dipakai untuk Al-Qur'an. Afala yatadabbarunal Qur'an. Apakah kalian mereka itu tidak memperhatikan Al-Qur'an? Jadi kalau tadabbur itu levelnya itu mulai dari awal
maknanya, ya lafadznya, maknanya, asbabun nuzulnya, hikmahnya, pelajarannya, sampai terdorong mengikuti. Jadi bukan sekedar paham pelajarannya, Pak, sampai terdorong untuk ittiba, mengikuti. Nah, ini namanya tadabbur. Yang lebih tinggi lagi namanya ta'qilun. Kalau ta'qilun ini bukan sekedar mengikuti, Pak, sudah sampai mempengaruhi kepribadian. Bisa mengikat cara bicaranya, bisa mengikat cara bersikapnya, bisa mengikat cara meresponnya. Jadi kalau dia merespon sesuatu, dia dikendalikan pemahamannya. Kalau memutuskan dan melakukan sesuatu, dikendalikan pemahamannya. Kalau mau ngomong sesuatu, dikendalikan pemahamannya. Namanya ta'qilun. Nah, ta'qilun ini biasanya dipakai di dalam Al-Quran, seperti dalam surat Al-Baqarah, atamuruna nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatslunal kitab afala. Nah, itu menggunakan ta'qilun. Kenapa kok menggunakan ta'qilun? Karena dia membaca Quran, tahu kebenaran, tapi sikap-sikapnya itu jauh dari yang dia baca, yang dia perintahkan, dia nasihatkan. Ya, istilah orang Jawa, jarkoni. Iso ujar gak iso nglakoni. Jadi wong Jawa niku jarkoni, iso ujar gak iso nglakoni. Ngongkon nyumbang-nyumbang, dhek gak nyumbang dhewe, wong bagian panitia soalnya. Iya. Tapi lali awake dhewe gorong nyumbang. Padahal nyuruh orang-orang padha nyumbang. Itu biasanya Agustusan, Pak niku. Nah, itu namanya apa? Berarti belum mengikat. Pemahamannya itu belum mengontrol, mengendalikan perilakunya, perasaannya, ngomongnya. Ini berarti belum level ta'qilun. Ya, mudah-mudahan kita semua nanti suatu saat sampai level ta'qilun, sehingga pribadi kita itu sesuai dengan ilmu kita. Amin ya rabbal alamin. Nah, cuma masalahnya untuk mencapai level-level seperti ini yang disebutkan Al-Quran, masalahnya ada faktor yang menyebabkan kita itu nggak bisa mikir yang benar, nggak bisa mutusin yang benar, nggak bisa mengendalikan pemikiran kita itu dengan benar. Masalahnya ada faktor, Pak. Nah, faktor ini yang perlu kita perhatikan supaya kita nanti nggak salah mikir. Paling tidak kalau saya simpulkan nanti ada 5, Pak. Ya, mudah-mudahan cukup ya. Ya, 5. Mudah-mudahan satu seri aja. Apa saja? Yang pertama, di dalam Al-Quran itu diisyaratkan ada orang itu salah paham, gagal paham, ya, gara-gara salah penginderaan. Jadi antara penginderaan sama berpikir itu di dalam Al-Quran disebutkan ada hubungan yang sangat erat. Mata dengan berpikir ada hubungannya, no, betul, Pak? Ada. Telinga sama berpikir ada hubungannya, no, betul? Ada, karena itu pintu pertama masuknya pengetahuan. Pintu pertama masuknya data dan fakta, bisa lewat penglihatan, bisa lewat pendengaran, pokoknya panca indera. Itu. Kalau tetangga itu masak rawon, Pak. Kira-kira baunya itu kalau anginnya gebes ya, anginnya banter itu kira-kira pakai indera apa? Indera telinga apa? Indera penciuman, Pak. Penciuman ya, Pak ya. Mosok rawon ketok bentuke nang tangga kok. Cuma kena angin kan penciuman. Ya. Nah, itu dinteni suwe, Pak, ditunggu lama. Kok gonok kiriman ya. Itu arep-arep kok ya. Wong dapat baunya. Itu kira-kira bisa muncul mikir yang salah napa mboten? Potensi bisa mikir yang salah napa mboten? Bisa muncul kesimpulan. Medit lho, ana kesimpulan medit barang ngono iku ya. Padahal iku pesenan lho, coba bayangan ya. Wong iku pesene wong rawon pesenan Memang gak untuk bagi-bagi, cuma kebetulan anginnya kok nyebar nang tonggo. Nah, lho Pak, jadi penciuman itu mikirnya bisa keliru. Nanti kalau jenengan lihat ayatnya nanti di surat An-Nahl ayat 78.
wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Kamu itu dikeluarkan, Allah mengeluarkan dari perut ibu kalian tuh tidak tahu apa-apa, nggak ngerti apa-apa. Wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afida. Itu yang didahulukan itu bukan akal dulu, bukan berpikir dulu, tapi panca inderanya. Kami jadikan pendengaran, penglihatan dan berpikir, akal, afidah, ya, la'allakum tashkurun, supaya kamu itu menggunakan, ya, dengan benar gitu. Nah sekarang saya tanya, ada nggak Pak orang itu dikasih panca indera tapi panca inderanya itu salah dalam melihat? Bisa terjadi nggak betul Pak? Ya waktu pandemi kan terjadi itu Pak, ya gara-gara kena COVID, nih. Terus akhirnya nggak bau, betul nggih? Berarti panca inderanya terganggu napa betul? Terganggu. Nah kalau terganggu itu umpama mohon maaf ada temannya yang baunya nggak enak misalnya, keringetan tapi kok gak dikai Rexona, gak dikai opo misalnya gitu. Kalau dia terganggu penginderaan ketika dekat sama dia, kira-kira betah nama betul Mbak? Betah gitu. Tapi kalau temennya nggak kena corona, dekat sama ini, kira-kira kuat nama betul? Loh beda perilaku nih. Ya kan persepsinya beda Pak. Ya gara-gara apa? Penginderaan. Nah ini saya kasih contoh di Al-Quran aja Pak. Ini kisahnya Nabi Isa yang diopinikan sudah disalib dan sudah dibunuh. Padahal mereka itu ketika melihat itu koyok, napa koyok? Berarti dugaan apa pasti Pak? Dugaan. Nah ini kita baca ayatnya. Wa qaulihim, ya, dan ini perkataan mereka, inna qatalnal masiha Isa bin Maryam. Itu menggunakan kata taukid. Awalnya itu yakin aku, ya sesungguhnya kami ini telah membunuh Isa, ya Nabi Isa, ya Rasulullah. Tapi dijawab oleh Al-Quran, wa ma qataluhu. Sejatinya, hakikatnya mereka itu belum membunuh. Wa ma sholabuhu, mereka belum menyalib Nabi Isa. Walakin syubbihalahum. Itu diserupakan. Jadi ono wong dipilih karo Gusti Allah tapi wajahnya iku dimemperno. Nek saiki kan nganggo operasi plastik nggih Pak. Ini film-film lho Pak, agen-agen lho terus gawe operasi terus wajah mirip sopo kan gitu ya. Film gitu. Tapi nek Gusti Allah ya mukjizat. Itu hayyin, enteng. Ya, wong kok ono bahan dasare iso dadi wong nggih Pak nggih. Maksudnya enggak ada sperma dan apa namanya? Nggak ada mani, itu nggak ada nutfah, nggak ada rahim, itu masih bisa jadi orang. Siapa? Nabi Adam, dari tanah kun fayakun gitu. Nah kalau Ibu Maryam kan wis ana wonge, ana rahime, tapi gak ana lanangane, gak ana suamine. Makanya di Al-Qur'an kan ketika orang mempertanyakan kok iso ana wedok kok mari ngono kok lahir anak wong gak ana bapake. Ya, Quran mengatakan apa? Perumpamaan penciptaan Nabi Isa itu seperti perumpamaan penciptaan Nabi Adam yang kalimatnya itu memang kun fayakun. Itu. Wong nggak ada bapak dan ibunya saja itu jadi manusia, apalagi ada ibunya. Wong kok ono sapa-sapa iso dadi wong. Itu kan maksudnya kan ngajak mikir, Pak nggih. Ngajak mikir itu, nggih. Nah, kembali ke sini, nggih. Nah, Nabi Isa ini kan nabi yang mendapatkan mukjizat. Nggih, mendapatkan mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala. Mukjizat itu kan tujuannya untuk ajazah, melemahkan orang yang mempertanyakan kenabian. Nah, makanya Al-Qur'an di sini menyebutkan walakin subbialahum. Lalu kalimat berikutnya, Pak, menunjukkan kalau penginderaan mereka itu tidak pasti. Wa innal ladina ikhtalafu fi, ya, dan sesungguhnya orang-orang yang berselisih fihi di dalamnya. Jadi sebenarnya mereka ya nggak yakin, wong saya ribut kok. Ya, ono wong akeh Pak ya, melihat sesuatu, kok saya ribut, itu berarti kesepakatan apa perbedaan? Terjadi perbedaan Pak ya?
Nah, kalau perbedaan itu yakin apa ragu-ragu? Ragu-ragu. Qurannya mengatakan lafi sakim minhu. Lamnya itu lam taukid, Pak, penegasan, temen nih. Ya, mereka itu di dalam keraguan. Betul nggih, Pak? Iya, syak, ya, dalam keadaan ragu. Berarti mikirnya waktu itu salah napa mboten yang lihat Nabi Isa? Salah. Berarti kesalahannya dari mana? Penginderaan. Ya. Nah, ini gara-gara penginderaan apa mboten, Pak? Ini kalau dari jarak jauh kelihatan ada air napa mboten? Ya, tapi kalau didekati muncul air napa mboten? Mboten. Loh, ada kesalahan. Ngapunten, mohon maaf. Apalagi nanti sekarang ini ya dunianya AI. Ya, AI ini lho Pak, artificial intelligence, delok YouTube, ono tokoh, mari ngono ngomong. Nah, ini terjadi pada yang sepuh-sepuh Pak, yang ada gap dengan teknologi. Nah, ketika dapat YouTube kayak begitu, dia langsung ngomong, lho iku lho ana tokoh lho ngomong ini. Padahal iku wonge iku ya wong iku, tapi omongane bukan omongannya orang itu. Betul apa betul? Nah, itu terjadi kesalahan penginderaan apa betul? Penginderaan. Oh. Nah, para jamaah sekalian, contoh yang lain dalam hadis Nabi ya. Kafa bil mar'i isman ya, karfa bil mas'i kadiban ya. Cukuplah seseorang itu dikatakan pendusta jika dia berbicara dari siapa apa yang ia dengar. Jadi dengar nggak diklarifikasi. Kira-kira sumber informasi ini bisa salah apa betul? Sumber informasi yang datang kepada kita punya potensi salah apa betul? Salah. Terus dengar nggak diverifikasi, nggak dikonfirmasi, langsung disampaikan, dengar sampaikan, dengar sampaikan. Ini kata hadis Nabi punya potensi dia menjadi pendusta, walaupun awalnya tidak niat berdusta. Nih orang itu kalau ada apa-apa disampaikan apa sampaikan itu kalau istilah sekarang tuh lambe turah apa lambe lebih, lambe apa Pak? Ya, istilahnya lupa saya. Kayak ada pernah TikTok gitu loh Pak, istilahnya itu ya. Di Surabaya istilahnya ya. Terus pokoknya ngomong-ngomong padahal informasinya belum benar. Ini berarti kesalahan penginderaan apa Pak? Telinga. Nggih Pak nggih. Nah, ini yang dinamakan orang mikirnya salah, bisa jadi mungkin diawali dari penginderaan. Sekarang saya tanya Bapak Ibu, di dalam rumah antara suami istri bisa nggak terjadi salah paham gara-gara penginderaannya itu salah? Sing lanang baru datang Pak, kayak cuapek Pak itu. Mari ngono sing wedok itu ngomong ini. Wong capek itu mendengarkannya itu kira-kira konsentrasi, fokus apa menurun Pak kemampuan untuk perhatian dan fokusnya kira-kira? Ya, apa maneh nek wis ngantuk, ya, terus mari ngono ana omongan. Ya, iku nek suamine wis cuapek bener, padahal dia itu enggak dengar jelas. Karena saking capeknya bisa enggak suami itu mengatakan, "Heeh, iya," ngono. Bisa enggak? Katanya begitu, Pak. Kok jenengan kok guyu toh, Pak? Ini kan contoh toh, Pak. Terjadi apa mboten? Ngono iya loh, Pak. Terus menisa iku sing lanang ndelok dompete. Lho kok ilang duitku 500.000. Lah jare bojone jare iya Mas ngono. Ya Allah. Ya. Nah, makanya para jamaah sekalian nggih, ini ada 3 penyebab yaitu pengantar Pak ya. Jadi ada 3 penyebab kenapa penginderaan kita itu nanti bisa salah. Ya, pertama karena kondisi fisik yang capek, ngantuk, sakit gitu. Nah, punten ya, misalnya kita dengar ceramah Pak, tapi kondisinya pas capek, bisa enggak akhirnya salah paham dengan ceramah? Ustadz lo ceramah lo ngomong ini, padahal itu kepotong, gitu. Pas konsentrasi tenang itu kalimat itu, nah berikutnya hilang, itu. Akhirnya terus dia ngomong, kira-kira ngomongnya bisa salah apa betul? Tidak salah. Itu. Nah, makanya penginderaan itu
faktornya bisa capek, bisa ngantuk, bisa juga sakit. Orang tuh kalau kesakitan Pak, itu fokus sama di luar apa sama sakitnya biasa? Sama sakitnya. Ada. Ngomong ada terus mari ngono sampai nasihati, kira-kira nasihatnya masuk nggak? Ya Pak. Contoh misalnya anak tantrum. Anak kalau lagi tantrum, terus sampai marahi, terus sampai nasihati, masuk apa enggak? Ya enggak lah. Maksudnya kan materi ini supaya kita ini proporsional. Walah, ternyata dia itu ya karena sakit. Akhirnya ya enggak paham karena fokusnya sama sakit itu. Yang kedua, kondisi psikis. Lagi sedih banget. Suwedi Pak. Terus mari ngono sampean kasih tausiah, kasih ceramah untuk menyelesaikan masalahnya. Mohon maaf Pak, kira-kira orang dikasih seperti itu paham apa gagal paham? Wong sedih Pak, sampean kei nomor 1 tahapannya ini, nomor 2 tahapan ini, kira-kira iso salah nomor apa mboten Pak? Kok podo mesem kabeh Pak ketinggalan. Orang itu kalau lagi perasaannya sedih Pak, itu yang kita lakukan digembirakan dulu apa ditausiahi? Pripun? Digembirakan dulu Pak. Itu urutan Pak, psikolog kalau ada klien datang, itu yang dibaca dulu itu emosi yang dominannya apa. Misalnya sedih, itu ya kudu diguyoni dikasih kalimat dan kata-kata supaya dia itu sedihnya itu memudar. Nanti kalau sudah memudar kelihatan kan dari wajahnya Pak. Orang sedih itu kan gelap, mari ngono koyo lusu ngono Pak. Ya, wajahnya itu ke arah gelap. Ya, koyo enggak ono aura cahayae Pak. Iku wong sedih iku kaken ngenes biasanya. Ya, bojone cerewet terus dia meneng tapi meneng tertekan. Nah, iku sedih itu wajah-wajahnya biasanya ngono. Ngono iku nang warung itu biasanya wajahnya rada ya apa ngono. Lah apa cak sampean mari diseneni. Ya, nek wajah pemarah kan garang Pak. Ya kelihatan Pak, dari wajah itu kita bisa melihat potensinya orang itu karakternya introvert atau extrovert, ya itu bisa kelihatan ya. Yang peka, yang sudah lihat 1000 orang wajah itu biasanya peka. Makanya dokter itu kan kalau lihat orang jalan ke depan kan dia sudah melakukan namanya inspeksi. Langsung diperhatikan Pak, jalannya lurus apa enggak, tegak apa enggak, rodok miring apa enggak, itu menjadi data buat dokter. Itu apa? Bahan pertanyaan sebelum dia ngomong sakitnya itu. Nah, penginderaan. Orang kalau lagi marah Pak, psikis marah, terus dinasihati, nasihatnya masuk napa mboten? Orang lagi marah Pak, terus jenengan nasihati, kira-kira gimana? Ya itu tambah marah. Orang marah itu kan perasaannya dominan, akalnya turun, perasaannya naik, yang negatif itu akalnya turun. Nah posisi seperti ini dikasih ilmu, sing nangkep perasaan. Ya. Akhirnya ketika dinasihati ngomongnya apa? Gak ngerasa no awakmu enak ngomong. Ustad ngomong enak, ngono ustad iso diomong ngono Pak. Wong nasihati wong murang-muring Pak. Salah coro, salah tahapan. Orang murang-muring itu ditunggu redanya dulu, nggak boleh dinasihatin. Itu, okay. Kok podo mesem kabeh eling sapa ngono nggih. Yang ketiga, ya, penginderaan itu bisa bermasalah ketika apa? Minimnya kepedulian atau atensi. Ini biasanya kalau dalam keluarga, nek mari tukaran, Pak. Ya, suami istri tukaran. Ya, terus mariono sing lanang ngomong, kira-kira sing wedok iku memperhatikan apa jenengan karepmu. Apa ngono komen nih Pak? Kira-kira yang mana? Yang pertama apa yang kedua potensinya? Ya ini karena apa? Atensinya kurang karena ada respect. Ya itu sampai ada teman tuh Pak WA, ya teman sekaligus murid lah, ya sering tanya konsultasi. Tuh WA, lagi masalah sama istrinya. Ya, Ustadz ini mau tak kirim sing iki tulisan ini sama ceramah ini gimana Ustadz? Saya kan tahu karena pernah konsultasi kan laki-laki perempuan, saya tahu ini potensinya psikisnya kayak apa, saya tahu. Terus tak bilang gini, sampean siap ta misalnya istri sampean itu nanti bilang begini, yo ndelok-ndelok bojone model kaya apa ya, ngongkon ngene tapi sampean model ngono ya,
gak iso niku. Pernah dengar omongan kayak gini nggak Pak itu? Kalau dari cerita-cerita teman-teman itu, pernah nggak ada cerita kayak gini? Ngongkon tok tapi gak iso dadi contoh, enak menangi dhewe ngono. Ya, itu kenapa? Karena dia nggak ada atensi, pedulian karena lagi bermasalah, karena nggak respect. Itu. Makanya kalau anak itu posisi belum percaya sama kita, Pak, ojo langsung dinasihati, Pak. Dalam urutan psikologi itu urutannya apa? Pendekatan dulu. Karena dia punya luka, dia punya sakit hati. Ya. Kapan ya? 1 hari atau 2 hari yang lalu tuh moro-moro no WA, Pak, member perempuan. Ya. Ustaz, mohon maaf ini intinya itu bisa telepon apa enggak? Tak telepon nangis sih. Ceritanya terus pun para jamaah kan. Ternyata apa? Dia sepanjang hidupnya itu enggak pernah dibantah sama anaknya. Tapi ketika SMA ini anak laki-lakinya sudah mulai besar, anaknya mulai menyampaikan ketidaksetujuan. Jadi kaget. Saya sampaikan, ibu ini shock. Ya, punya harapan anak itu dari kecil sampai kemudian ABG itu nurut terus. Nah, sekarang ini muncul enggak nurutnya. Ternyata karakter anaknya itu introvert. Introvert itu kan rada angel, Pak. Introvert itu kan model koyok kelinci, Pak. Nggak pernah kedengar kelinci, Pak. Tahu kelinci, Pak ya? Kelinci itu lihat-lihat, kanan aman enggak? Kiri aman enggak? Aman, nyaman, baru keluar, ceduh gitu. Nah ini pas keluar kok muncul bahaya yang wajah gak enak, omongan rada dhuwur, mlebu meneh gitu. Ini namanya introvert itu begitu, sensitifan. Gak mau konflik. Lebih baik lari, bersembunyi daripada aku gak kuat. Introvert. Nah, ibunya itu gak paham ilmu jiwa memang. Kalau anak introvert ini kalau salah nggak boleh dimarahi keterlaluan, ya minggat anaknya, itu minggat terus Rino bingung, ya apa Ustaz nggak boleh ya apa ini, ya saya bilang ini ibu yakin nggak kalau anaknya itu hatinya itu dibawa kendalinya Allah, bisa nggak kalau ibu doa terus dia kembali, ya bisa, tapi syaratnya ibu harus tenang, innang waha ma'as sobiri ini hati kalut kaya ngene ndonga ya tak pikir ya guys mlebu nang langit dong energine kurang nggih wong cemas wong ndonga karo panik ya apa Pak kira-kira konsentrasi napa mboten nggih mboten konsentrasi itu namanya kan doa tapi ndak fokus Allah itu tidak menerima doa seseorang yang ghafil yang nggak fokus nggak konsentrasi nggak ngadep beneran. Enten apa mboten orang tuh doa ini tapi sekedarnya tapi nggak konsentrasi ada nggak Pak? Ya itu gak mustajab. Wong ada dalilnya kok. Orang kalau doa itu harus tenang dulu, damai, terus fokus, konsentrasi kayak ngadep beneran. Kan kelihatan Pak dari perasaannya. Ada penghayatan, ada rasa butuh gitu. Oke, ini penginderaan. Nomor 1 bisa dipahami ya Pak ya. Gara-gara penginderaan. Nah berarti kan kalau ada penginderaan perlu dikonfirmasi. Jangan langsung tergesa-gesa menyimpulkan ya. Nabi itu sering begitu Pak dalam kisah-kisah beliau itu. Beliau pernah malam bersama dengan perempuan padahal itu istrinya. Karena khawatir supaya nanti nggak ada rumor, beliau balik lagi untuk ngomongin Pak gitu. Ini istri saya bukan wanita yang lain loh, coba bayangkan. Soalnya kan melihat itu kan nanti bisa muncul pikiran loh Pak itu. Nah itu maksudnya begitu. Penginderaan ini pintu masuk supaya nanti mikirnya nggak salah. Ya. Yang kedua, orang mikir bisa salah gara-gara pengaruh hawa nafsu. Dalilnya surat Al-Furqan ayat 43-44. Aro'aita manit takhoda ilahahu hawa. Apakah engkau memperhatikan orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhan, pemutus, pengendali, pengontrol? Afa anta takunu alaihi wakila? Apakah kamu bisa menjadi penolong kalau hawa nafsunya yang dominan? Ya, di materi sebelumnya kan saya sampaikan, orang itu kalau hawa nafsu berarti pengennya nggak terkendali. Pokoknya harus itu. Ngapunten nggih. Misalnya anak-anak lihat jajan, Pak. Tapi jajan sing dipilih itu
nggak bagus buat kesehatannya Pak. Wong watuk-watuk ngikil loh Pak. Terus nyari jajan yang bisa membuat watuknya itu batuknya terpicu. Orang tua kalau sayang diturutin apa dicegah? Kan dicegah Pak ya. Tapi anaknya itu gitu. Apunten Pak. Ini yang dominan hawa nafsu apa mikir? Hawa nafsu ya. Biasanya kalau posisi seperti ini untuk menyadarkan butuh waktu napa mboten? Butuh waktu Pak, karena dia dikendalikan sama apa? Keinginan. Mohon maaf Pak, di cerita kehidupan enten napa mboten? Orang punya ambisi, tapi ambisinya itu enggak terkendali. Ya. Misalnya ABG, apa anak laki-laki seneng sama cewek, tapi ada informasi cewek ini nggak bagus, nggak bener. Tapi karena rasa senengnya dominan, kira-kira nasihati wong tua ini melbu napa mboten? Nggak masuk nggih Pak. Lah itu kita harus tahu, oh berarti senenge kenemenan arek iki. Dikira wedok sing nang donya iku mek iku tok, terus sing paling apik ngono, kaya go ono layar sing liyane ngono. Ini kan kita harus tahu Pak kejiwaannya, bahwa dia lagi dikendalikan sama hawa nafsu. Ini yang dinamakan akhirnya gak bisa mikir, akhirnya salah paham, gagal paham. Komennya aneh apa? Emak gak ngerti, wong kasmaran gak ngerti, wong lagi seneng ngono kok komen iki. Padahal topiknya kan bukan masalah kasmaran, sing mbok senengi lho. Kepribadiane iku siap tawakmu iku. Ya. Ini Pak ya, dominasi hawa nafsu. Nah, contoh misalnya, yang sebelah kiri itu Pak, itu anak-anak kalau malam-malam Pak, ya, terus di belakang ono baju putih ngono biasa nih ngomongnya apa deh? Ngomong hantu apa mboten Pak? Ya, itu berarti dia itu dikendalikan hawa nafsu apa kendalikan berpikir? Menyebut rok putih itu loh Pak, sing dicentelno iku hantu, berarti dikendalikan berpikir apa hawa nafsu? Loh, kalau berpikir kan rasional Pak, oh itu rok, berarti kan nggak belayu. Berarti kalau dia itu sampai lari, lihat rok putih itu dikendalikan hawa nafsu apa berpikir? Hawa nafsu. Takut, apalagi mohon maaf, kakean nonton film horor. Itu efeknya Pak, film horor itu kalau orang itu nggak siap, nggak rasional, itu ya otot moodnya, otot emosinya itu kayak rodok dol, ya. Jadi ada kata satu asosiasinya langsung hantu, karena sering terpapar, ya, sama informasi-informasi yang membuat takut. Itu yang dinamakan dikendalikan oleh hawa nafsu. Atau di mall, ibu-ibu lihat baju begini ya, diskon 60%. Terus ana kerudung yang disenengi Pak, sing kerudung impen Pak. Paham nggih kerudung impen? Sudah ditunggu-tunggu lama kok ada. Terus diskonnya 40%, tapi yang dibawa duit SPP anak. Nah, coba bayangkan. Nggak ada duit untuk beli Pak, sing duit SPP anak. Kira-kira Pak, mikirnya itu tuku ae meskipun anakku disetrap meneso apa yang mana kira-kira? Itu kuai Pak ya. Ya. Nah itu berarti waktu itu mikir apa mboten? Enggak. Ya dikendalikan oleh hawa nafsu. Ada hakim Pak ya. Ini contoh-contoh agak banyak ini maksud saya supaya masuk materinya. Hakim. Terus terdakwa itu musuhin do SMA Pak. Ya kira-kira Pak dicarikan pasal yang meringankan apa memberatkan? Gurung mari ya masalah impian waktu SMA ini. Pompong rek jadi pimpinan nih. Itu. Makanya dalam Al-Qur'an janganlah kebencian kamu pada suatu kaum membuat kalian tidak berbuat adil, kan gitu nggih. Maksudnya apa? Saat durungnya apa mutusin, emosimu benci ku kendalikan. Jangan sampai malah mencoreng reputasimu jadi hakim yang adil. Itu. Betul apa mboten nih? Nggih. Ini materi ini Pak, supaya kita nanti proporsional sama diri kita, sama proporsional dengan orang lain yang kita hadapi. Oh lagi mikir salah ternyata goro-goro pengen loh guys diempet. Oh berarti yang saya lakukan ini gimana ya? Saya menyadarkan bahwa pengenmu itu ya nggak harus terwujud sekarang. Awakmu itu gak Tuhan. Apa-apa langsung kun fayakun Tuhan tahu awakmu ini.
Ya, jane pengen menungso yo kadang tertunda, kadang digantikan yang lain. Gitu Pak nggih. Enten napa mboten yang biyen waktu SMA pengen sama arek wedok itu tapi kedisian koncone, enten napa mboten? Lho ana, buktine ya gak iso kun fayakun ngono kok. Ya kadang-kadang kedisian koncone. Ya itu realita kehidupan. Kita punya kehendak, Allah juga punya kehendak. Kehendak siapa yang berjalan? Ya kehendaknya Allah. Kalau kehendak Allah lagi berjalan, ya kita punya adab, sopan santun. Nggih, mboten napa-napa, meskipun seneng itu ya Allah, kelihatannya jenengan mau nyarikan saya yang lebih baik. Kira-kira nih mikir ngono lebih tenang napa mboten? Tenang, optimis Pak. Tapi nek dadi ngenes saged napa mboten? Tak enten-enteni 3 tahun ya, tapi kok kalah dhisik. Salah sapa? Ya salah awakmu dhewe enggak ngomong-ngomong. Oh, salahmu dhewe, introvert dipendem ae, nulis surat tok tapi gak dikekno. Ya salah sampean dhewe. Betul, Pak? Oke, kita lanjutkan. Nah, ini ya ketiga. Nah, nanti ada orang salah mikir itu karena memang otaknya bermasalah. Jadi jangan nanti kalau di kehidupan iki lho lapor Pak nang saudara kita yang jauh. Apa adekmu lho gak pernah keimangan karo aku. Apa aku urip nang karo adekmu kata keimangan. Ternyata Pak, wong tua niku demensia. Tahu demensia Pak? Pikun gitu. Ya wis dikei mangan jare gurung dikei mangan. Itu kira-kira kalau ndak cross check Pak, ya bisa masalah napa mboten? Oh, iso langsung orang boring. Dek, mbok apa no mak? Kei mangan wis tak kirimi dhuwit lho, salah paham. Nggih. Betul. Karena ada namanya penyakit fisik yang membuat orang itu nanti otaknya bermasalah. Stroke. Stroke-nya kena bagian emosi, Pak. Akhirnya emosinya naik. Nek emosi naik itu mengganggu proses berpikir atau stroke tapi kena bagian memori. Ada memorinya yang hilang. Bisa terjadi apa betul? Itu pernah ada kasus, Pak. Stroke tapi kena yang namanya memori jangka pendek. Itu dia nggak bisa, Pak. Jadi setiap melakukan kegiatan dia tulis. Saya sudah makan, tulis. Karena yang dilakukan sebelumnya itu gak ilang blas. Itu. Akhirnya terapinya itu dia itu harus menulis setiap yang dilakukan. Loh, Pak. Apunten, Pak. Ini kalau nggak tahu status otaknya, Pak, kira-kira bisa salah paham loh, Pak. Salah paham. Ya apa meneh kena gegar otak, Pak. Ya rotok leleng kok. Iso salah paham terus ya kalau memang dia punya riwayat gegar otak. Ya itu namanya penyakit fisik. Yang kedua, ada jenis-jenis gangguan mental. Ya, yang bisa membuat cara mikirnya berubah. Contoh misalnya NPD. Ya, narcissistic personality disorder. Gangguan kepribadian yang narsis. Jadi egonya dia itu yang lebih tinggi. Pokoknya aku yang paling benar. Sing lain keliru. Ya, aku sing paling unggul, sing lain itu lemah. Ada Pak penyakit model begini ini. Nah ini biasanya kalau penelitiannya waktu kecil ada yang modelnya terlalu dituruti, dimanja, tidak pernah dikritik, nggak pernah di apa namanya, akhirnya dia merasa dia itu besar, dimanja. Atau kekurangan sayang, perhatian. Akhirnya apa? Ketika dia sudah mulai dewasa secara umur, akhirnya dia nyari-nyari. Nah, nyarinya yang nggak ketemu-ketemu itu membuat gangguan penyakit mental. Akhirnya biasanya nggak kegiatan-kegiatan sing rodok cari perhatian, ngono Pak. Itu wis dewasa tapi yang ngono perilakunya itu cari perhatian. Ada nggak Pak model kayak gitu? Ada. Itu namanya NPD. Nanti ada lagi bipolar. Nah, bipolar ini gangguan mood. Nek kadung seneng-seneng nemen, nek kadung sedih-sedih nemen. Nah ini orang itu kalau terlalu gembira, karena kadang-kadang penafsirannya terlalu berlebihan apa betul? Misalnya sing lanang iki seneng karo wedok, seneng banget Pak kasmaran. Ya kaya misalnya Zulaikha seneng karo Nabi Yusuf, terpesona gitu Pak. Umpama melihat yang apa yang laki-laki ini misalnya terpesonanya perempuan laki-laki ini, laki-laki ini salah, ketok salah apa ketok apike? Mana Pak yang kelihatan Pak? Baiknya. Kenapa Pak? Karena dominan seneng sama dia.
ya akhirnya enggak proporsional. Ya. Nah itu gangguan mental itu para jamaah sekalian. Itu penelitiannya sampai memang fungsi otaknya ada yang berubah. Kenapa? Karena hormon-hormonnya itu juga mulai terjadi gangguan. Termasuk saraf-sarafnya itu juga mulai terjadi gangguan. Ada yang emosional, gak ono apa-apa moro-moro emosi. Misalnya ada omongan, Pak, nek orang umum nganggap itu netral. Tapi kalau dia emosi, ada nggak model begitu, Pak? Nah itu berarti sudah gangguan. Apalagi persisten terjadi secara berkesinambungan, itu berarti sudah gangguan. Kalau terjadinya cuma sebulan sekali ya jangan ngomong gangguan, Pak. Itu berarti mungkin ya mari diseneni bojone terus sensitif, itu berarti ya belum gangguan. Ya karena terjadi hanya sekali, dua kali. Tapi nek terus-terusan kok konsisten, nah itu berarti tandanya sudah mulai gangguan. Jadi makanya jangan nanti lihat di rumah kok ada yang persisten kok emosi terus perilakunya nggak bagus gitu, nggak wajar gitu loh Pak. Nah itu sudah menunjukkan ada gangguan. Itu caranya biasanya diagnosanya seperti itu, persisten atau tidak. Yang ketiga, kebiasaan buruk, punya riwayat narkoba, punya riwayat dulu kecanduan minuman keras, ya itu punya potensi otaknya bermasalah. Ada nggak Pak orang itu salah obat terus marino kena otaknya? Ada nggih? Anak overdosis. Ya bisa Pak. Makanya kalau jenengan minum obat-obat yang psikiater itu kan harus dengan dosis tertentu. Itu soalnya kulit hormonnya kakean. Itu ya perasaannya jadi nggak karu-karuan. Makanya dikasih dosis. Ya kalau pakai obat itu kan harus dosis. Kalau berlebihan efeknya juga ada yang ke otak. Mengetahui nomor 3 ini penting apa betul? Maksudnya apa? Kita yang rasional dan proporsional menyikapi, oh alah, wonge gendeng. Nah, misalnya kalau ya, misalnya ya. Soalnya saya pernah sholat di sebuah masjid Pak. Ya, ini tanda-tandanya gangguan mental. Ngono diseriusi Pak sama orang marbot itu, itu dijak tukaran. Padahal setelah itu omongannya kacau, gak karu-karuan. Ngono iku sing isin sapa? Ya kene dhewe kok yang isin. Gitu. Pernah nggak, bisa nggak terjadi begitu Pak? Kita kepancing emosi dulu, langsung tiktokan, modelnya tiktokan Pak ya, saling menjawab aksi reaksi. Padahal sing dijak ngomong itu gendeng. Itu enggaknya terjadi sama orang marbot Pak. Itu ada pemateri di sebuah radio. Ini kisah nyata Pak. Mari kunono penggemar Pak, pengen ketemu. Nah akhirnya janjiannya di mana? Janjiannya di Masjid Al-Falah. Ya, saya nggak sebutkan namanya Pak. Ya, pokoknya ono pemateri. Ya, nah ketika di Masjid Al-Falah, terus orang yang dia ngomong itu loh, perempuan kebetulan yang pemateri, Ustazah itu loh, orang laki-laki di depan tuh loh, itu itu jelek-jelekin saya itu. Padahal ngomongnya penggemar materi. Ya, berarti ini terjadi kesalahan berpikir nggak orang ini? Loh, kok tahu? Ditanya, kok tahu kalau itu ada? Iya itu model itu ya itu omongannya padahal lo jaraknya jauh Pak, gak kedengaran itu kena halu. Ya Allah, wis penggemar situ gangguan misan iki alhamdulillah apa innalillah ya Masya Allah. Ini nyata Pak ya, ini umpama sanad itu sanadnya langsung karena ceritanya langsung ke saya. Berarti masuk data primer, bukan sekunder. Ya, kalau data primer harus dipakai Pak. Itu kalau di skripsi termasuk beliau itu disertasi. Ya, ya Allah. 4, ya, kita singkat aja Pak. Ya. Sudah suruh ya? Oh belum ya? Oke, saya ada 5 ya. Ini 4. Yang keempat, kesalahan sumber informasi. Jadi informasi yang ditangkap itu memang salah, ya. Nah terjadi pada masa Nabi dijelaskan di surat Al-Hujurat ayat yang ke-6, yaitu ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikum binaba'in fatabayanu. Jika datang berita dari orang fasik itu orang yang potensinya salah, sering potensinya salah.
datang berita, maka klarifikasi, fatabayanu. Dalam hadis dijelaskan at-tabayun minallah wal ajala minas syaiton. Suka klarifikasi itu datang dari Allah. Kalau tergesa-gesa menyimpulkan, potensinya datang dari setan. Itu penjelasan di tafsirnya, hadis yang dipakai untuk menjelaskan ini. Nah, ini ada asbabun nuzulnya, Pak. Asbabun nuzulnya ada petugas zakat yang diutus Nabi mendatangi suatu kaum. Nah, kaum itu saking senengnya, Pak, menyambut petugas zakat ini berbondong-bondong. Namanya berbondong-bondong itu klemer-klemer apa rodok Melayu, Pak? Rodok Melayu. Dikira ate grebek. Dikira ate ngeroyok. Mari ngono langsung lari. Karena para sahabat Nabi itu kan ada riwayat, Pak. Pernah dikirim pada suatu tempat pendakwah, tapi ketika tempat situ kemudian dibunuh. Pernah terjadi ya di zaman Nabi itu. Nah, bisa jadi memori ini kan yang dominan. Ini ana wong gruduk potensinya berarti mau menyakiti, lari, Pak. Terus menyampaikan mereka tidak mau bayar zakat, malah mau ngeroyok saya. Nah, alhamdulillahnya yang pemimpin kaum ini ngutus orang segera langsung nyusul. Ya, padahal pembicaraan dengan para sahabat tuh opini-opininya ya iki nek melanggar ya diperangi ae ya. Harus dikasih hukuman. Terus datang, Pak, menjelaskan duduk persoalannya. Akhirnya enggak gagal paham, enggak salah paham. Dari sisi petugas zakat salah penginderaan, betul Pak Ki? Petugas zakat. Dari sisi Nabi dan para sahabat yang hanya menerima informasi dari petugas zakat, ini kalau disimpulkan potensinya bisa salah. Tapi karena disusul sama kaum tadi, akhirnya menjelaskan duduk persoalannya, akhirnya tidak salah paham lagi. Berarti topiknya berkaitan dengan apa, Pak? Sumber informasi. Nah, makanya kalau di dunia pendidikan, dunia pembinaan, ya jangan salah milih guru. Nanti kalau salah milih guru, salah milih ustadz, nanti menyimpulkan itu ustadz iku tok mesti bener. Ya nggak boleh gitu. Ya, harus dari banyak lalu diambil yang terbaik supaya terbiasa untuk konfirmasi. Penting, Pak, melatih konfirmasi itu. Ya. Contoh ada golongan yang hanya percaya pada sebagian sahabat saja, sahabat yang lain nggak dipercaya. Padahal agama itu kan nyampe kepada Rasulullah, disampaikan ke semua sahabat. Nah, kalau hanya ngambil dari sahabat ini, potensinya nanti ada nggak yang kurang dalam pemahaman agamanya? Kurang nanti, gitu. Ya, makanya kan senengnya ustadz itu. Kalau yang lain tidak termasuk ustadz sunnah wal jamaah atau apa gitu. Nah, kalau model cara mikirnya begitu ya nanti dia akan apa? Gampang keliru, gampang berselisih bahkan dengan kaum muslimin sendiri karena menganggap bahwa itu yang benar, yang lain salah. Oke, ini pentingnya ya untuk memastikan sumber informasi. Oke. Nah, yang terakhir para jamaah sekalian, oke. Yang terakhir ini yang paling parah, Pak. Nah, nomor 5 terakhir. Orang bisa salah mikir itu disebabkan karena hatinya terkunci. Nah, kasus ini berlaku pada Israel. Ya, Israel, Pak, Israel. Ya. Meskipun sudah dikasih tentang kemanusiaan, disampaikan data-datanya, efeknya macam-macam, disebutkan tentang historisnya, gak ngefek gitu. Lah ini berarti kategori apa? Sawaun alaihim a'andartahum am lam tundirhum la yu'minun khotamang wahu ala qulubihim. Karena topik masalah ini atine ku wis peteng, terkunci, gelap, tertutup. Iki nek gak dibuka karo Gusti Allah, kiai 2000 gak ngefek gitu. Karena ini sudah masuk kategori apa? Hak prerogatif Allah. Ya. Biasanya orang yang tertutup hatinya itu karena sombongnya kelamaan.
nentangnya kelamaan. Nah, itu potensinya Pak, nek sombongnya kelamaan sama nentangnya kelamaan itu potensinya hatinya tertutup, gak iso terima masukan. Iso fanatik golongan, iso fanatik ustad, iso fanatik kelompok macam-macam gitu. Nah, itu sebabnya karena hati yang terkunci. Hitler itu merasa nggak bahwa sukunya itu paling bagus, Pak. Akhirnya menindas yang Bani Israel, Yahudi diperangi. Padha wae Israel barang ini padha wae. Karena merasa apa? Dia yang paling bagus. Jadi rata-rata kalau yang kena fanatik terus paling bener akhirnya sombong, itu rata-rata ya ketutup, hatinya terkunci. Iki dikai masukan data primer pun empiris ora mempan. Ya. Kalau yang kelima ini diberlakukan kepada orang muslim yang hatinya itu gelap, mohon maaf, kadang-kadang di keluarga besar misalnya anaknya 8, kan kadang-kadang ono Pak, dulur iku sing rada mbleyar Pak. Itu, sing liyane wis apik ngono, sing situk welek dhewe ngono, nglakoni sing jahat, dituturi dikandani enggak masuk. Itu kalau muslim Pak, masih bisa dilakukan treatment, tapi bukan caranya dinasihati. Caranya cuma dua, ya, didoakan, maksudnya didoakan diminta ampunkan dosa rutin. Supaya apa? Kalau ini diampuni, dibuka hatinya sama Allah, nanti kalau nerima ceramah yang lain itu bisa masuk. Berarti harus kompak Pak, keluarga besar. Wis gak iso dikandani, wis saiki didongakno muga-muga disepuro ngono ae terus. Nanti kalau ketemu dibaikin aja. Dibaikin itu semampunya para jamaah sekalian, dibaikin semampunya. Nah, doanya apa untuk orang yang begini nih? Kalau dia muslim, doanya cuma dua Pak. Allahumma firlahu warhamhu. Mek loro tok lho, coba tambahi wa'afihi wa'fu'an ojo mati kok. Loro ae, Allahumma firlahu warhamhu. Pas eling, tenang, damai, ampuni dosanya ya Allah, beri rahmat. Rahmat itu kan petunjuk, bimbingan. Ya mbok kok carane Gusti Allah mbok dadi kayak musibah terus mikir yo gak ngerti. Mbok ketemu orang yang soleh yang waliullah misalnya kan kita nggak ngerti Pak. Nenek ketemu wong apik terus hatinya kebuka, omongannya masuk, bisa dapat hidayah nggak Pak? Bisa. Jadi tetap ada jalan Pak untuk orang-orang sing wis gak iso wis angel-angel tenan tuturane iku sih ono dalan. Jalannya cuma dua, wis di sepuro, didoakan perbaikan sama dibaikin semampunya. Ojo maksa-maksa Pak baikinya, semampunya. Soalnya orang itu kalau buruk kadang-kadang ono modus sih. Ya, memanfaatkan, mari ngono modus ke saudara. Kadang-kadang lah itu tetap dibuat strategi supaya apa? Dia nggak rusak dengan modusnya tadi itu. Tapi nih sekedar untuk makan minum bertahan hidup ya kasih aja. Wong Allah itu kepada orang yang jahat tetap dikasih makan minum no betul. Oh tetap dikasih. Ya kita kalau sama orang jahat ya kalau butuh makan minum ya dikasih gitu aja. Sekedar untuk bertahan hidup sambil didoakan. Sementara itu materi kita pagi hari ini moga-moga bermanfaat buat saya, panjenengan semua. Kita ditolong semua oleh Allah menjadi pribadi yang lebih baik. Amin ya rabbal alamin. Tutup dengan istighfar. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Subhanaka Allahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.